Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, kebahagiaan, serta diberikan keberhasilan dalam segala hal ya teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Saya kali ini akan bercerita tentang pengalaman gaib saya yang saya alami ketika saya berada di petilasannya makamnya Ki Joko Budo. Ki Joko Budo atau Joko Budo ini adalah sebenarnya dia seorang pangeran. Saya bercerita sedikit ya teman-teman. Seorang pangeran dari kerajaan Majapahit, salah satu anak dari Prabu Brawijaya. Jadi Prabu Brawijaya ini kayak kalau menurut dongeng itu memiliki 114 putra. Nah, Ki Joko Budo ini adalah salah satu putranya. Cuman Ki Joko Budo ini orangnya ini nyeleneh teman-teman. Jadi dia tidak ingin menunjukkan bahwasanya dia itu adalah putra dari sang raja. Makanya ketika bapaknya menginginkan dia untuk mencari istri, Ki Joko Budo ini pilih meninggalkan kerajaan dan dia berkelana berganti nama Joko Budo. Sedangkan nama asli dari Joko Budo ini adalah Pangeran Haryo Bangsal. Pangeran Haryo Bangsal. Nah, setelah dia berkelana sampailah suatu hari dia itu kelelahan dan berteduh di sebuah pohon. Nah, pohonnya itu berada di daerah Dadapan. Lalu Ki Joko Budo ini bertemu dengan satu perempuan namanya itu Mbok Rondo Dadapan. Tapi akhirnya sama Mbok Rondo ini Ki Joko Budo ini dibawa pulang. Kamu daripada istirahat di sini, ayo kita ke rumahku, katanya gitu. Lalu ikutlah si Joko Budo ini ke rumah Mbok Rondo ini. Nah, setelah sampai di rumah Mbok Rondo, saking hausnya Ki Joko Budo ini ingin memetik buah kelapa sama Mbok Rondo. Lawang saya ini lo perempuan ya nggak mungkin ngambil kayak kamu kelapa. Kamu aja kalau mau ngambil aja. Nah, pada akhirnya Ki Joko Budo ini memetik sendiri pohon kelapa itu. Buah kelapa itu dipetik sendiri tapi tidak dengan cara manjat, dengan diranggeh gini loh teman-teman. Padahal kan pohon kelapa itu tinggi. Disitulah muncul keheranan dari Mbok Rondo Dadapan ini, bahwasanya ini pasti bukan orang biasa. Lalu Mbok Rondo ini bertanya, kamu itu sebenarnya siapa? Lalu Ki Joko Budo ini berkata bahwasanya saya adalah Raden Haryo Bangsal. Saya anak dari seorang raja dari kerajaan Majapahit. Saya berkelana karena saya tidak mau menikah karena bapak saya itu menyuruh menikah. Akhirnya dari batang pohonnya itu kan teman-teman, daun kelapanya itu lalu sama Ki Joko Budo ini dilancipin lalu dijadikanlah akhirnya menjadi sebuah pusaka namanya tombak. Setelah dilancipin jadi tombak itu namanya tombak Loh Gading. Nah, suatu ketika nih Ki Joko Budo ini mendengar nih seruing-seruing kata-kata bahwasanya di kerajaan Pohan itu dulu adanya di daerah sekitar Ngawi teman-teman, di petilasannya ada di situ. Jadi di kerajaan Pohan ini sedang mengadakan sayembara, yaitu hadiahnya kalau menang itu akan dinikahkan dengan anak dari sang raja bernama Nawang Wulan, dengan syarat harus bisa membelah batu yang bisa mengalirkan air apa ya teman-teman, cinde kalinya itu kali sawir tapi harus bisa mengalirkan air itu sampai ke alun-alun sehingga bisa
mengaliri pohon pisang Cinderaras. Cinderaras itu punyanya si Dewi Nawangwulan tadi. Bendungannya itu Kali Sawer. Kali Sawer itu sekarang masih ada. Itu Kali Sawer itu adanya di perbatasan antara Ngawi dan Sragen, tempatnya di daerah Sambirejo itu tadi teman-teman. Jadi kita ini masuk ke belokan, kalau ke kiri ini udah Ngawi, kalau kita ke kanan ya ke Jogobudu. Ini itu kali itu benar-benar masih ada. Dan di tempurannya itu memang tempuran, kalau menurut saya itu tempuran yang ganas teman-teman. Jadi ada 3 tempuran, kalinya ini nggak begitu besar, tapi itu ada 3 tempuran itu. Kalinya itu tempuran yang paling tengah itu ganas. Ganasnya apa? Penunggunya itu pasti sering banget yang di situ itu pasti meninggal teman-teman. Nah, saya kalau misalnya ada orang ingin cari agar mobilnya cepat laris atau rumahnya cepat kejual, itu biasanya saya ambil air tempurannya itu di situ. Saya pun sendiri tidak berani kalau mandi ini berendam itu di tempuran yang pas tengah-tengahnya toknya itu saya nggak berani. Saya pasti agak ke atas sedikit gitu. Ya itu tadi karena sangar teman-teman, sangar, jadi tempurannya itu sangar. Jadi Kali Sawer itu ada. Kalau yang nanti teman-teman mungkin ada temennya di daerah Sragen atau Ngawi, silahkan tanya apa benar ada Kali Sawer yang memisahkan antara Sragen dan Ngawi kan gitu. Nah, pada akhirnya Ki Jogobodo ini berhasillah membelah batu dan membuat terowongan dalam tanah itu menggunakan tangan kosong kan gitu teman-teman. Nah, setelah Ki Jogobodo ini memenangkan sayembara itu, akhirnya sang raja ini memerintahkan salah satu penggawanya Raja Puan ini, karena Ki Jogobodo ini kan punya penyakit kudis teman-teman, gudik. Kalau makanya di istilahkan tuh bodok itu kudis atau buluken gitu loh teman-teman, kayak katelan. Nah, si raja ini tidak bersedia kalau anaknya yang cantik, yang rupawan ini kok dinikahkan dengan orang yang seperti itu, kudisan. Makanya si raja ini menyuruh anak buahnya, senopatinya itu untuk memandikan Jogobodo ini di Sendang Gampingan. Jadi Sendang Gampingan itu juga ada di daerah Sragen. Jadi yang saya bilang Sungai Sawer itu ke atas itu kan ada namanya Dukuh, itu Dukuh Gampingan. Memang di situ itu batunya itu batu cadas ya teman-teman, batu cadas, bahkan ada beberapa gilingan batu yang di situ. Nah, di situ itu makamnya itu masuk ke perkampungan. Nah, ternyata nih penggawanya ini dia itu teman-teman, budek gitu loh, budek. Sang raja ini mau nyuruh untuk memandikan Jogobodo ke Sendang itu, sama penggawanya ini dikiranya suruh membunuh Ki Jogobodo ini tadi. Maka tanpa karena tidak mendengar dengan jelas, dibunuhlah ketika Jogobodo ini sedang mandi di Sendang tadi. Nah, di Sendang tadi akhirnya sang raja ini bingung mati kan, akhirnya meninggal Jogobodo ini. Akhirnya dikuburkanlah di samping Sendang itu. Sendangnya itu sekarang juga masih ada dan pohonnya itu sangat rindang banget, airnya bersih. Nah, di situ itu sampai sekarang masih ada. Kalau teman-teman mau saya membuktikan apakah yang saya katakan ini benar atau hanya kita cerita, saya antar bisa. Nah, itu akhirnya dikuburlah Jogobodo ini di dekat Sendang itu teman-teman, di seberangnya Sendang itu sekira-kira 100 meter lah, ada 100 meter dikuburlah Ki Jogobodo ini. Nah, tetapi terjadi keanehan teman-teman, keanehan. Jadi setiap mau dikuburkan ini
tubuhnya Ki Joko Budo ini memanjang. Nah, akhirnya semakin memanjang teman-teman, walaupun sudah ditambah belasan meter, itu tubuhnya ini kok tidak mau dikuburkan kan. Nah, pada akhirnya dimakamkanlah Ki Joko Budo ini. Nah, akhirnya karena terus memanjang, makanya salah satu punggawa kerajaan ini bermeditasi, teman-teman, bermeditasi mohon petunjuk. Akhirnya Ki Joko Budo ini biar bisa dimakamkan, maka harus didekatkan dengan sang calon istri tadi yang Putri Dewi Nawangwulan itu. Nah, pada akhirnya setelah didekatkan, teman-teman, alhamdulillah bisa dimakamkan dan setelah dimakamkan itu, jadi makamnya Ki Joko Budo ini panjangnya itu ada sekitar 20 meteran, teman-teman, ada sekitar 20 meteran. Disitulah makam Ki Joko Budo tadi. Nah, aneh lagi nih teman-teman, tadinya tuh makam Ki Joko Budo ini kan sudah dikasih kayak atapnya itu kayak nggak tahu itu daun tebu atau aren, saya nggak tahu ya, pokoknya itu atapnya memang seperti itu teman-teman. Nah, selang beberapa hari saya ke sana, beberapa kali ke sana, saya ke sana lagi, itu ada tumpukan genting di sampingnya. Lalu saya tanyalah sama juru kunci, Pak, itu ada genting kok nggak dipasang toh Pak? Itu kok nggak dipasang, kenapa atapnya malah daun kayak begitu? Lalu sang bapak tuh berkata begini, iyalah Mbak, orang kalau mau dipasang mah yang pasti mau. Itu loh Mbak, udah dibeli ke genting, soalnya kan kalau hujan kan trocoh ya teman-teman, itu tembus gitu loh teman-teman. Walah Mbak, orang itu tuh udah dibeli genting, tapi yang ini mboten kerso, nggak mau. Makanya setiap dipasang itu pasti genting ini bertumpuk lagi Mbak, makanya sampai sekarang itu nggak dipasang-pasang. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, makanya ini kan hal mistis teman-teman, hal goib, dimana genting sebuah makam ketika dia pasang rapi, besok keesokan harinya itu genting tersusun rapi di samping-sampingnya makam tuh loh teman-teman. Kan ini sesuatu hal yang aneh ya. Nah, saya mengalami hal mistis itu di situ tuh bukannya di makamnya, bukan di makam itu sendiri. Saya mengalami hal mistis itu di sendangnya. Sendangnya kan memang di depan makam persis ya. Di depan makam persis itu ada sendang, pohonnya tuh kalau nggak salah pohon ringin teman-teman. Pohon ringin itu gede banget, gede besar. Saya waktu itu emang sengaja nih mau, kan teman saya memang sebenarnya ada yang kesusahan ya teman-teman. Ada yang kesusahan, dia pengen punya uang dengan segera gitu loh. Saya tidak perlu sebutkan apa kesusahannya. Makanya saya ke situ tuh bilang nyanggar nomor, kalau orang Jawa itu bilang nyanggar nomor ya teman-teman, nyanggar nomor. Terus Mbak, ya kalau memang dikasih rezeki, saya minta untuk diberikan rezeki melalui angka kan gitu. Nah, pada akhirnya setelah saya ngomong begitu, saya ini kan mandi di sendang itu ya teman-teman, saya mandi di sendang itu sampai pada akhirnya itu teman-teman benar keluar itu angka itu ada 2 macam. Waktu itu kan masih musimnya nomor togel ya, togel sama Singapura itu loh. Jadi saya dikasih angka itu ada 4 angka.
Itu 4 angka itu warnanya merah. Warnanya merah teman-teman. Lalu yang 3 angka ini warnanya hitam. Warnanya hitam. Nah, dalam bayangan saya seperti itu. Jadi 4 angka itu warnanya merah, yang 3 angka itu warnanya hitam kan gitu. Nah, saya ngomong nih sama teman saya, Mas, saya ini dikasih angka itu begini, saya ceritakan, merah sama hitam, gimana kan gitu. Terus, lah itu artinya apa mbak? Kalau merah itu berarti mungkin kita nggak boleh beli kali mas, saya bilang gitu. Oh lah terus, ya wes kita beli aja yang angka hitam ini ya. Dibelilah 3 angka itu teman-teman, dibelilah 3 angka sama 2 angkanya. Waktu itu angkanya itu 723 gitu loh teman-teman, 723. Dibelilah waktu itu kan 1000-nya itu kalau nggak salah dapat 4.500.000 kayaknya, 1000-nya itu. Terus dibelilah itu 4.000 sama 2 angkanya itu 3.000. Nah, dilalahnya nih teman-teman, ya mungkin udah karena rezeki ya. Angka itu keluar teman-teman, keluar persis 3 angka tuh, 3 angka. Terus saya ini bilang begini, Mas, orangnya kan datang ke saya, mbak angkanya bener loh keluar loh mbak, angkanya tuh bener loh mbak keluar. Masa iya? Alhamdulillah mbak, itu utang wis beres gitu. Beres ini, gimana mbak bikin sedekahan nggak di sana? Oh ya udah mas, karena sampean udah beres, kita bikin yuk sedekahan di sana ya, berbagi rezeki, saya bilang gitu. Akhirnya kita datang lagi tuh. Kita datang lagi ke situ datang lagi. Terus minta angka lagi, ceritanya tuh teman-teman. Minta angka lagi. Mungkin mbahnya ini juga bilangnya mungkin gini ya, iki wong kok serakah temen kayak gitu ya. Serakah temen. Saya tuh lagi enak-enaknya berdoa nih teman-teman. Itu lagi enak-enaknya berdoa, tiba-tiba teman-teman gak ada angin, gak ada hujan, itu pohon itu masih basah, itu langsung bisa bok gitu, piak gitu teman-teman. Waduh, jatuh, bener-bener jatuh itu di depan saya. Otomatis saya kan ya mundur kayak gini sih teman-teman, mundur. Nah, terus akhirnya itu udah gitu teman-teman saya udah bilang, Mas, malah nggak mau lagi, saya ini banyak ngamuk nih, nggak mau gitu. Akhirnya kita nggak jadi minta nomor lagi teman-teman ke situ. Nah, cerita dari yang dipetik dari sini ya teman-teman, yang cerita soal togel itu tadi nggak usah ditiru, itu uang haram ya, itu nggak usah ditiru teman-teman. Jadi pelajaran apa yang bisa dipetik dari ini adalah, intinya kita itu harus menerima lan legowo. Apapun yang terjadi pada diri kita itu semua sudah kehendak dari Allah. Jika misalnya kita itu telah berjanji, maka harus ditepatin, apapun seburuk apapun kenyataannya kan gitu loh teman-teman ya. Jadi intinya itu, pegang teguh janji dan sampai jangan ingkar janji kan, seperti itu. Akhir kata ya seperti teman-teman, nanti monggo siapa yang mau ikut, nanti kalau saya sudah di rumah, siapa yang pengen ditunjukkan tempat-tempatnya, insya Allah saya tunjukkan. Dan saya insya Allah masih ingat, mau di Alas Ketonggu, Alas Purwo, insya Allah saya masih ingat ya. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, serta keberkahan.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam rahayu, rahayu wilujeng sak bunging dumadi. Amin.